Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnati ila yaumil qiyamah. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari ini hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini masih terus memberikan kita kekuatan dan taufiknya. Hingga saat ini kita telah melewati sepertiga dari bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah-ibadah kita, secara khusus puasa kita, tarawih kita, tilawah kita, sedekah-sedekah kita, dan lain-lain sebagainya. Semoga itu semua bisa menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di akhirat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa merubah suatu kaum selain orang-orang yang berada pada kaum tersebut merubah terlebih dulu dirinya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu bisa menyadari dan mengubah dirinya sendiri. Kita melihat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin kita memperhatikan ada hal yang senantiasa meskipun Ramadan itu kembali dan berulang setiap tahunnya dengan fenomena yang sama, tetapi kita memandang bisa jadi Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada umat Islam sebagai bentuk refresh, sebagai bentuk recall, sebagai bentuk pengembalian, perubahan pribadi-pribadi kita untuk bisa merubah umat ini. Coba lihat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di antara banyak persoalan umat Islam di luar bulan Ramadan, masjid-masjid kita dalam menegakkan sholat 5 waktu begitu sepi. Tidak semua masjid teramai seramai masjid-masjid yang lain. Begitu juga dengan sholat-sholat malam dan lain-lain sebagainya. Bagaimana lagi dengan membaca Quran? Tetapi dengan fasilitas yang Allah berikan, kemudahan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, lalu kemudian setan-setan dibelenggu yang selama ini menjadi belenggu kita beratnya melakukan amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala mudahkan umat Islam saat ini berbondong-bondong melaksanakan, menegakkan sholat 5 waktu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga jemaah sekalian, masih ada juga, meskipun Ramadan itu datang, meskipun Ramadan itu bersama dengan dia, Allah berikan fasilitas kemudahan untuk melakukan, dia konsisten untuk tidak menegakkan sholat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang seperti ini. Segala fasilitas yang telah Allah berikan tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Maka poin penting yang paling pertama jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau menjadikan Ramadan itu sebagai momentum untuk melakukan perubahan pada pribadi-pribadi kita yang akan berujung kepada perubahan, kebangkitan dan umat Islam.
Coba kita lihat jemaah sekalian yang kedua. Kita mau menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk terbiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbiasa untuk mengatakan tidak kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh jemaah sekalian, puasa. Kita mengetahui fikih puasa yang membatalkan puasa hanya ada 3. Yang pertama, makan, minum, dan bercampur antar suami dengan istri. Dengan segala bentuk makan, minum, dan bercampur antar suami istri. Tetapi di dalam Islam, Nabi SAW mewanti-wanti, kalau kita hanya berpuasa dan hanya fokus, hanya menjaga 3 pembatal puasa, maka terkadang puasa itu tidak memiliki daya, tidak memiliki bobot pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika kita berpuasa di siang hari, tetapi kita tetap melakukan perkara-perkara yang haram, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu contohnya, malam yang qaul zur. Barang siapa yang berpuasa dan dia tidak meninggalkan perkara zur, qaul zur, perkara dusta, berkata dusta, wal amal bihi, bahkan dia beramal dengan amalan-amalan dusta itu, falaisa lillahi hajatan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hajat, tidak pernah memperdulikan fihi ayyada ta'amahu wa syarabahu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun orang tersebut, hamba tersebut meninggalkan lapar dan dahaga. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jamaah sekalian, rupa shaimin hadduhu min siyami al-ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak ada dapat pahala. Padahal pahala puasa itu jamaah sekalian yang akan menghapuskan dosa-dosa kita tatkala kita berpuasa. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk membiasakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syariat puasa yang diharamkan tetaplah haram, dan yang dikontrol, yang menjadi fikih-fikih puasanya adalah 3 yang pembatal puasa tadi, adalah sesuatu yang di luar bulan Ramadan, adalah asalnya mubah. Maka oleh karena jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebulan kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, dengan berbagai kemudahan, fasilitas kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan sebagai kekuatan membiasakan diri kita pada ketaatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatihi wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah kedua ini kami ingin memberikan nasihat kepada diri kami pribadi dan kepada kita semua. Mari kita memanfaatkan dan menumbuh suburkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus pada bulan Ramadan yang mulia ini. Dan mari kita gunakan sebaik mungkin waktu kita untuk mengoptimalkan sholat kita, memperbaiki kualitas puasa kita, sedekah-sedekah kita. Karena itulah semua yang menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala apabila tidak mengampuni dosa-dosa kita pada bulan Ramadan, maka kita khawatirkan doa malaikat Jibril alaihissalatu wassalam dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril berdoa, "Raghima anfun rajul atroka Ramadan wa lam yaghfar lahu." Sungguh celaka orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, dia masuk pada bulan Ramadan, Ramadan berlalu dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Padahal kita semua mengetahui kalau saja
kita berpuasa di siang hari dan tarawih di malam hari, maka itu sudah cukup untuk meluluhlantahkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma aw man qama Ramadan imanan muhtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dua amalan yang mulia ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala secara khusus pada bulan Ramadan, apalagi puasa ini adalah puasa yang satu-satunya wajib syariatnya yang hanya berada pada bulan Ramadan, maka hendaknya kita perbaiki kualitasnya. Jangan hanya memperhatikan pembatal puasa saja tetapi tidak mengikutkan pahala-pahala puasa. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan, ahwanus siyamu tarku syarabi wa ta'am. Jenjang atau makom puasa yang paling rendah, kata beliau rahimahullah taala, adalah kalau dia berpuasa sekedar meninggalkan lapar dan dahakanya. Kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga solawat yang senantiasa kita rutinkan, kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tiket kita untuk bersanding dan berjumpa dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubuna ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubuna ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afina fi Gaza. Allahumma wahid sufufahum wajma' kalimatahu ya qawiyyu ya aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.
Ada di haluan Kapitoro 005, segera matikan mesin. Kami akan melakukan pemeriksaan. Bapak tahu ini alat apa? Bahan apa? Menurut Undang-Undang 31, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak harus dilarang. Sanksi 8 tahun penjara dan denda 1,2 miliar. Benda yang Bapak gunakan, bahan atau bahan yang Bapak gunakan adalah terlarang. Mari kita jaga dan lestarikan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia dan merupakan warisan anak cucu kita. Segera laporkan apabila ada kegiatan pemboman ikan, pembiusan ikan, dan perusakan terumbu karang.